Selamat datang di Rusti Pamungkas Channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Prey, film yang akan kita bahas kali ini. Film Prey sendiri dirilis tahun 2022, dibintangi oleh Amber Midthunder dan Dan Dillegro, disutradarai oleh Dan Trachtenberg. Prey berkisah tentang seorang wanita dari suku Comanche yang berjuang untuk membuktikan kepada keluarga serta sukunya bahwa ia sama hebatnya sebagai pemburu dan pejuang seperti anak laki-laki. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Great Plain 1719. Di suatu pagi, terlihat seorang wanita yang bernama Naru. Dia adalah seorang wanita muda suku Comanche yang dilatih sebagai tabib, bermimpi menjadi pemburu hebat seperti kakaknya yang bernama Tabe. Saat Naru sedang melatih keahliannya, yaitu melempar kampak, dia melihat jejak kaki rusa putih. Dengan keahliannya, Naru berhasil menemukan rusa itu dan langsung mengejarnya dengan beberapa kali melemparkan kampaknya. Tetapi rusa itu lolos. Saat berdiri di ujung tebing bersama anjingnya yang bernama Sari, Naru menyaksikan sebuah anomali di awan yang dinamakan dengan Thunderbird. Naru tidak tahu bahwa yang melintas itu pesawat alien. Tapi Naru menganggap itu sebagai tanda untuk membuktikan dirinya adalah pemburu. Keesokan harinya, Naru menceritakan kepada kakaknya bahwa ia melihat burung petir di langit. Tabi hanya tersenyum sambil memanah burung yang sedang terbang. Saat Naru pulang ke rumah, dia melihat ibunya sedang meracik obat untuk kepala suku yang sedang sakit. Ibu Naru mengatakan agar Naru menjadi tabib saja, tetapi Naru menolak. Seketika itu, Tabi datang dengan membawa burung hasil tangkapannya. Ibu Naru pun menyuruh Naru agar pergi mengambil bahan obat-obatan di hutan. Terlihat pesawat predator terbang melewati bukit. Ternyata pesawat itu menurunkan predator untuk mencari mangsa. Sepulang dari hutan, ada kabar bahwa ada salah satu warga dimangsa dan dibawa oleh singa. Tabi dan yang lainnya segera pergi melacak jejak singa itu. Di tengah hutan, salah seorang pemburu mengarahkan anak panahnya, dan ternyata yang datang adalah Naru. Naru ingin ikut berburu, tetapi semua orang menolak, tidak dengan Tabi. Tabi mengatakan Naru akan berguna untuk melacak dan mengobati orang yang terluka. Akhirnya Naru pun ikut. Di tempat lain, ular sedang memangsa tikus, tetapi akhirnya ular dikuliti oleh predator. Setelah berjalan, Naru menemukan kotoran singa dan warga yang tergeletak. Naru pun mengobatinya dan para pemburu yang lain membuat tandu. Tabi melanjutkan perburuannya, sedangkan Naru mengantar pulang warga yang terluka. Di perjalanan pulang, Naru melihat jejak kaki yang besar serta seekor ular yang telah dikuliti. Tetapi ular itu masih hidup. Naru pun kembali untuk memperingatkan kakaknya bahwa ada makhluk lain selain singa. Setelah berkumpul, Naru diperintahkan untuk bersiap, karena Tabi akan mengirim singa itu ke arahnya. Singa itu menerkam pemburu dan bersiap menerkam Naru. Tetapi Naru jatuh dari pohon dan pingsan. Setelah Naru sadar, ibunya menceritakan bahwa dia pingsan karena jatuh dan terbentur batu. Tabilah yang membawa Naru saat pingsan. Tabi saat ini kembali ke hutan dan sedang memburu singa itu. Naru bangun dan ingin menyusul Tabi, tapi ibunya mencegahnya. Terdengar keramaian di kemah, ternyata Tabi membawa singa yang ia bunuh. Tabi mendapatkan tongkat penghargaan dari kepala suku. Semua bahagia tidak dengan Naru. Lalu Tabi menanyakan kenapa Naru murung. Naru menjelaskan ada jejak yang besar yang belum ditemukan makhluknya. Tetapi Tabi seakan mengacuhkan Naru. Keesokan harinya, Naru membawa peralatan pemburu
berangkat dengan anjing yang mencari jejak kaki itu. Naru menemukan cairan berwarna hijau dan jejak kaki itu. Di lain tempat, sang predator sedang mengawasi serigala yang sedang memburu kelinci. Saat serigala berhasil menerkam kelinci, predator menghantamnya. Serigala sempat menggigit predator, tapi akhirnya serigala tewas oleh tusukan predator. Di lain tempat, Naru juga sedang memburu kelinci, tetapi tak satu pun kampaknya yang mengenai kelinci. Naru membuat tali dan mengikatkannya di kapak. Dengan sedikit berlatih, Naru mendapatkan banyak kelinci. Setelah makan kenyang dan beristirahat, Naru melanjutkan perjalanan mencari jejak itu. Di lain tempat, predator sedang menyiram kepala serigala itu dengan air keras. Predator mendengar suara gonggongan anjing dan langsung bergerak lagi. Naru yang telah sampai ke padang rumput menemukan banyak bangkai binatang yang telah dikuliti dan menemukan pula puntung rokok dan terpelosok dalam lumpur penghisap, tapi dia dapat meloloskan diri berkat kapak yang diikat tali. Saat Naru ingin memanah beruang, ikatan panahnya lepas. Beruang itu balik memburu Naru. Naru masuk ke dalam air dan bersembunyi di potongan pohon yang mati. Tetapi beruang itu terus mengejarnya. Saat itu juga predator datang dan bertanding dengan beruang. Beruang pun dapat membunuhnya. Naru bergegas melarikan diri, berenang menyusuri sungai. Dan akhirnya bertemu dengan teman-teman Tabi. Naru sempat bertarung dengan salah satu dari mereka karena Naru tidak mau diajak pulang. Saat sedang beristirahat, predator menyerang mereka dan semuanya dihabisi oleh predator itu. Naru pun melarikan diri ke padang rumput. Saat memasuki hutan, dia terkena jebakan pemburu binatang. Predator pun berlalu begitu saja karena dia berpikir Naru bukan ancaman. Tetapi Naru ditangkap oleh para pemburu binatang itu dan dimasukkan ke penjara. Setelah siuman, ternyata yang menguliti bison itu para pemburu binatang itu. Naru melihat Tabe juga tertangkap. Mereka berdua diikat dan dijadikan umpan untuk predator. Sedangkan para pemburu binatang itu mengelilingi Naru dan Tabe menunggu predator datang. Tetapi mereka dihabisi satu persatu. That's what you went out after? It's what you were tracking? Tracking? Yes. And that's what you chose for Katami. You had it, Naru. You can see what I made. You always have.
Naru dan Tabe akhirnya bisa melepas diri berkat kepintaran Naru. Tabe pergi mencari kuda, sedangkan Naru lari ke perkemahan para pemburu binatang untuk mencari sari. Di sana Naru menghabisi para pemburu binatang yang tersisa. Tersisa satu orang yang dijadikan umpan oleh Naru. Predator datang dan menghabisi pemburu itu. Saat itu juga Tabe datang dan berduel dengan Predator. Not too little. Not too much. Predator kewalahan dan menghilang. Saat Tabe lengah, Predator menusuk Tabe dari belakang. Akhirnya Tabe mati. We should go. Naru berlari dengan membawa topeng Predator ke tempat lumpur hisap untuk membuat jebakan. Karena telah melihat fungsi topeng itu, akhirnya Naru bisa membunuh Predator itu.